Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam dan berduri salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan coba mengangkat satu tema, yakni pilih mana, bagusan mana, kelapa sawit jenis pelepah pendek atau kelapa sawit jenis pelepah panjang. Itu yang akan kita fokuskan di video kali ini untuk kita diskusikan teman-teman. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan terima kasih. Jadi memang teman-teman, ini adalah dilema untuk kita sebagai petani sawit kecil. Apakah kita memilih pelepah pendek ataupun kita memilih pelepah panjang? Kalau saya disuruh berpendapat teman-teman, mana bagus antara pelepah pendek atau pelepah panjang? Inilah yang saya jawab. Jadi teman-teman perlu diketahui, kalau saya berpikir, yang pertama saya lakukan untuk memilih varietas itu, yang pertama saya lihat adalah berapa potensi TBS-nya teman-teman dalam satu tahun. Karena apa, yang namanya kita berkebun sawit tentu hasillah yang pertama kita utamakan. Itu yang pertama harus kita ketahui teman-teman. Kalau pola pikir saya semacam itu. Jadi kita harus melihat dulu berapa potensi TBS-nya dalam satu tahun. Kalau dia tinggi, kita ambil itu. Mau dia pelepah panjang ataupun dia pelepah pendek. Yang penting potensi TBS-nya tinggi, itu yang kita pilih. Itu poin penting yang harus kita pikirkan kalau menurut pendapat saya. Silahkan teman-teman berkomentar tentang bagusan mana pelepah pendek dengan pelepah panjang. Kalau saya, yang pertama saya lihat adalah potensi TBS-nya dulu. Kalau seandainya potensi TBS-nya itu lebih tinggi dari pelepah panjang misalnya, kita pilih pelepah pendek. Tapi kalau seandainya sebaliknya, kalau potensi TBS-nya untuk pelepah panjang itu lebih tinggi, tentu kita pilih yang pelepah panjang. Nah, contoh misalnya semacam ini teman-teman. Misalnya saya disuruh memilih varietas DP Simalungun ini yang merupakan pelepah pendek. Contohnya ini teman-teman. Disuruh memilih varietas dengan varietas 239 yang merupakan pelepah panjang. Dan kita ketahui teman-teman bahwa untuk Simalungun potensi TBS-nya itu adalah 33 ton per hektar per tahun. Sedangkan untuk 239 teman-teman, itu potensi TBS-nya adalah 38 ton. Tentu saya memilih yang 38 ton teman-teman, yakni yang pelepah panjang yaitu 239. Itu adalah cara berpikir saya teman-teman. Silakan teman-teman berpikir lain daripada saya, silakan berkomentar di kolom komentar. Jadi saya lihat potensi TBS-nya. Kalau si pelepah panjang itu lebih tinggi, tentu saya pilih yang pelepah panjang. Nah, contoh tadi Simalungun dengan 239, ya saya pilih 239 karena potensi TBS-nya itu jauh di atas Simalungun. Karena untuk 239 itu potensi TBS-nya 38 ton, sedangkan untuk Simalungun itu 33 ton. Jadi kita bisa melihat berapa potensi TBS-nya itu teman-teman di deskripsi varietas. Silakan teman-teman search di Google, di situ sudah tercantum masing-masing varietas yang sudah ada potensi TBS-nya. Silakan dilihat di situ teman-teman. Itu menurut pendapat saya. Oke, contoh lain kasus yang kedua. Misalnya saya disuruh memilih 239 yang merupakan pelepah panjang, disuruh memilih dengan varietas Temba dari Costa Rica yang merupakan pelepah pendek. Tentu saya memilih yang Temba teman-teman. Karena apa? Potensi TBS untuk Temba yang dari Costa Rica ini adalah 40 ton. Lebih banyak daripada 239 yang 38 ton. Itu cara berpikir saya teman-teman. Silahkan teman-teman berkomentar mana yang bagus, pelepah pendek atau pelepah panjang. Kalau saya melihat dari potensi TBS-nya dulu. Kalau potensi TBS-nya si pelepah panjang itu lebih tinggi, tentu saya memilih yang pelepah panjang. Tapi sebaliknya, kalau seandainya potensi TBS-nya yang pelepah pendek itu lebih tinggi dari pelepah panjang, tentu saya memilih yang pelepah pendek. Oke, untuk kasus ketiga ini teman-teman, ini lebih menarik teman-teman. Bagaimana kalau seandainya
Varietas A yang merupakan pelepah pendek dengan varietas B yang merupakan pelepah panjang itu sama potensi TBS-nya. Yang mana kita pilih? Tentu kalau menurut pendapat saya tentu yang kita pilih adalah pelepah panjang teman-teman. Karena apa? Karena SPH atau satuan pokok dalam 1 hektar untuk pelepah panjang tentu lebih sedikit daripada SPH yang pelepah pendek. Dan tentunya itu akan menghemat biaya teman-teman. Karena misalnya jumlah pokok kita itu hanya 130, tentu biaya pemupukan, biaya pembersihan tentu itu lebih ringan daripada pelepah pendek. Yang misalnya di atas SPH-nya itu di atas 143 sampai 160. Tentu biaya pemupukan itu akan semakin membengkak. Tentu yang hemat itu adalah memilih pelepah panjang kalau seandainya jumlah tonasenya itu sama. Nah, itu adalah 3 kasus teman-teman yang menurut saya layak untuk kita pertimbangkan, dan silakan teman-teman itu berpendapat bagusan mana pelepah pendek dengan pelepah panjang. Jadi kalau saya simpulkan bahwa pertama yang kita lihat itu adalah potensi TBS-nya. Kalau si pelepah panjang potensi TBS-nya itu lebih tinggi, tentu kita akan memilih pelepah panjang. Tapi sebaliknya, kalau potensi TBS-nya si pelepah pendek itu lebih tinggi, tentu kita memilih yang pelepah pendek. Tapi kalau seandainya sama potensi TBS-nya, tentu kita memilih pelepah panjang. Karena untuk pelepah panjang itu lebih hemat biayanya teman-teman. Lebih hemat dari biaya pemupukannya, dari biaya pembersihan piringannya dan sebagainya. Itu menurut pendapat saya. Silakan teman-teman berkomentar mana yang bagusnya, mana yang baiknya. Kalau saya itu yang menjadi pertimbangan saya, yakni potensi TBS-nya yang dilihat. Nah, ini contoh teman-teman yang ada di hadapan kita ini adalah varietas Simalungun dari PPKS Medan yang merupakan pelepah pendek. Jadi untuk Simalungun ini SPH-nya itu adalah 143 teman-teman. Itu yang harus kita ketahui sama-sama. Untuk Simalungun ini SPH-nya 143. Oke, silakan teman-teman berpendapat. Kita sama-sama berdiskusi, sama-sama memberikan saran, sama-sama memberikan pendapat. Mudah-mudahan kita menjadi petani yang sukses. Mudah-mudahan kita menjadi petani yang bisa berjaya nanti, dan mudah-mudahan kita bisa mendapat hasil panen yang berlimpah. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana cara memilih varietas pelepah panjang atau pelepah pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.